Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan mengkhatamkan kitab Al-Muqaddimat yang ditulis oleh Al-Imam As-Sunusi rahimahullah. Melanjutkan pembahasan kita sebelum kita mengkaji akhir tema daripada kajian kita di pertemuan ini, kita mengenal terlebih dahulu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang tidak lain beliau adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang punya jasa dan andil yang sangat besar di dalam masalah-masalah akidah kita, sehingga dinisbatkan kepada beliau sebagai mazhab di dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu mazhab Asy'ari. Al-Imamul Haddad pernah menyatakan, wa kun asy'ariyan fi i'tiqadi fa innahu huwal manhalu sofi an zaygi wal kufri wa qad harrara al-kutba al-imama maladhana aqidatahu fahiya asyifa'u minad durri, yang artinya jadilah kalian berakidah Asy'ariyah, sesungguhnya ia adalah mata air yang suci, yang terbebas dari penyimpangan dan kekufuran. Di dalam naskah yang lainnya menyebut wad-dolali, yaitu terbebas atau tersucikan dari penyimpangan dan kesesatan. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, Al-Allamah Imamul Mutakallimin, seorang Al-Allamah ay Al-Alim Al-Kabir, atau juga diartikan Dzu kathrati al-ulum. Al-Allama artinya orang yang memiliki banyak ilmu, menguasai bukan hanya satu disiplin ilmu, tapi ada beberapa disiplin ilmu yang dikuasai. Dalam terminologi juga disebut dengan mutafanninun, orang yang menguasai banyak cabang keilmuan, terutama di dalam ilmu agama ini. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari juga disebut sebagai Imamul Mutakallimin, imamnya para ahli kalam, orang-orang yang secara khusus atau para ulama yang secara khusus membahas tentang ilmu akidah, ilmu keimanan, ilmu tauhid. Beliau bernama lengkap Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa ibn Amir al-Basrah Bilal bin Abi Burdata ibn sahib Rasulullah SAW Abi Musa Abdullah bin Qais, yang kita kenal sebagai salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi beliau keturunan daripada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, sebelum kita membahas autobiografi daripada Al-Imam Abul Hasan Asy'ari lebih lengkap, terlebih dahulu kita kenali yaitu leluhur beliau Abu Musa Al-Asy'ari, yang tidak lain adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Musa Al-Asy'ari yang kita kenal sebagai sahabat Nabi ini berasal dari kota Zabid, ya, dilahirkan di Zabid di Yaman. Kota yang penuh keberkahan, kota yang didoakan secara khusus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak As-San'ani dalam kitab musnafnya, Barakallahu fi Zabid, ya, semoga Allah limpahkan keberkahan di kota Zabid. Beliau juga yang membangun masjid ketiga dalam sejarah Islam, yaitu beliau membangun Masjid Jami' yang ada di kota Zabid, tercatat sebagai masjid ketiga dalam sejarah Islam. Masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam adalah Masjid Kuba, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Jami' yang ada di kota Zabid. Tidak disangsikan bahwa Al-Imam Abu Hasan Asy'ari adalah seorang mujaddid yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap penghujung 100 tahun akan muncul seorang mujaddid. Inna Allah yab'athu ala hadhihi al-ummati, wa fi riwayah inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ah sanah man yujaddidu laha dinaha. Man yujaddidu laha dinaha. Yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus kepada umat ini di penghujung 100 tahun seorang mujaddid yang memperbaharui ilmu-ilmu agama ini. Dan Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menyatakan di antara mujaddid adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebagaimana yang beliau tuangkan di dalam nazamnya, wa Ibnu Suraij thalithul a'immah wal Asy'ariyu adduhu min ummah. Yang artinya Ibnu Suraij adalah imam ketiga sebagai mujaddid. Imam pertama itu adalah Imam Syafi'i, yang kedua adalah Al-Imam Muzani, yang ketiga adalah Ibnu Suraij, ya, seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i di abad 3 Hijriah. Kemudian dalam bidang akidah yang menjadi mujaddid adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau telah diprediksi dan telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul sebagai seorang ulama yang akan menjaga akidah umat Islam. Leluhur beliau sahabat Abu Musa Al-Asy'ari yang lahir di kota Zabid, Yaman, tahun 21 sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu telah memberikan kabar secara khusus Nabi kepada beliau dengan isyarat bahwa dari keturunannya itu akan muncul satu tokoh ulama yang akan mensterilkan akidah-akidah menyimpang dan akan membela akidah yang murni daripada akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya para sahabat, akidahnya para ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kemuliaan daripada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari yang secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laqad utiya hadza mizmaran min mazamir Daud. Sungguh telah diberikan kepada Abu Musa Al-Asy'ari suara yang indah seperti suaranya Nabi Daud alaihissalam. Ketika membaca Al-Quran, Abu Musa Al-Asy'ari memiliki suara yang sangat indah. Keutamaan lainnya adalah Nabi SAW mendoakan secara khusus sebagaimana yang diriwayatkan, Allahumma gfir li Abdillah bin Qais dzanbahu wa adkhilhu yaumal qiyamah madkhalan karima. Ya Allah, ampunkanlah dosa Abdullah bin Qais, itu nama daripada Abu Musa Al-Asy'ari, dan masukkanlah ia ke tempat yang mulia di hari kiamat. Kata para ulama hadis, doa ini berlanjut hingga anak turunannya. Keistimewaan lainnya yang dimiliki oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu warda, ketika Allah turunkan wahyunya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya, ada termaktub di surat Al-Maidah ayat 54,
yang artinya Allah Ta'ala akan mendatangkan satu kaum yang ia mencintai mereka dan mereka mencintainya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari secara khusus, hum qaumuka ya Aba Musa. Yang dimaksud di ayat tersebut, kaum yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka adalah kaummu, kata Nabi SAW, ya Aba Musa. Wa awma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila Abi Musa al-Asy'ari. Nabi SAW mengisyaratkan kepada Abi Musa al-Asy'ari secara khusus dan secara umum adalah kaumnya. Jadi ini kemuliaan daripada sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang tidak lain ia adalah buyutnya, ya, kakek buyutnya daripada Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Bahkan dalam satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah menepukkan tangannya di pundaknya Abu Musa al-Asy'ari dan menyatakan dengan bahasa isyarat, ya, ini ala sabil hikayah, laisa ala sabil riwayah, kama dzakara Syekh Anas Asy-Syarfawi atau Asy-Syurfawi, seorang muhakkik dari Suriah. Beliau menukil bahwa Nabi mengatakan bahwa selamat wahai Abu Musa, bahwa anak turunanmu akan membela akidah ini, membela akidah Islam yang benar. Itu isyarat yang Nabi telah prediksikan akan muncul dari anak turunannya sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang akan menjadi seorang imam besar di dalam ilmu akidah atau ilmu keimanan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan al-Basri. Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari dilahirkan pada tahun 260 Hijriah di kota Basrah yang ada di Irak. Wafat di Baghdad di tahun 324 Hijriah. Beliau mengambil banyak daripada ilmu dari ulama-ulama yang ada di tempat tersebut, di antaranya Abi Khalifah wa Abi Ali. Kemudian juga guru utama beliau adalah Syekh Zakaria Saji wa Syekh Sahal bin Nuh, dan ulama-ulama yang ada pada waktu itu yang satu periode dengan mereka juga mengambil beberapa ilmu kepada ayah tiri beliau, ya, yaitu Syekh Imam Ali Al-Jubai, ya, bapa tiri beliau, seorang imam Mu'tazilah, ya. Dan masih banyak ulama lainnya yang beliau menimba ilmu kepada mereka. Murid-murid beliau dari lintas mazhab. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu semua ulama-ulama yang ada waktu itu dari lintas mazahib berguru kepada Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Di antaranya disebutkan di sini yang berguru kepada beliau adalah Abul Hasan al-Bahili. Al-Imam Abul Hasan al-Bahili lah yang memiliki 3 murid utama yang menjadi sebagai pembela mazhab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Syekh Abu Bakar al-Bakkalani, Abu Ishaq Isfaraini, dan juga Al-Imam Ibnu Furak. Ketiga imam besar ini adalah murid dari muridnya Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari, yaitu Al-Imam al-Bahili. Dan juga masih banyak para ulama-ulama lainnya yang menimba ilmu kepada Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Beliau menjelang wafat itu pernah membuat satu statement yang nanti menjadi satu ciri daripada mazhab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan kepada salah seorang muridnya menjelang wafat, yaitu, saksikanlah anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah.
saya tidak pernah mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat. Nah, ini menjadi ciri khas daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah, yang tawasud, yang moderat, dan tidak mudah memvonis seorang muslim itu sebagai orang yang kafir. Sehingga diistilahkan oleh Dr. Syekh Ali Jum'ah, seorang muslim yang telah beriman, telah masuk ke dalam agama Islam, mereka itu disebut dengan so'abah. Apa makna so'abah? Sulit dikeluarkan dari keislamannya. Tentu ada beberapa poin yang amalan-amalan tersebut bisa membuat orang itu keluar dari agama Islam. Itu amaliyahnya yang nanti akan dibahas, amaliyahnya yang nanti akan diperjelas, bukan memvonis pribadi seorang muslim. Nah, ini pernyataan atau statement daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bahwa inni la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Saya tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat. Diriwayatkan beliau pernah berdebat atau berdialog dengan Al-Imam Al-Jubai, yang tidak lain adalah ayah tiri beliau, terkait masalah yang berkaitan dengan as-shalah wal aslah, yang menjadi asas daripada mazhab Mu'tazilah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala wajib berbuat baik dan yang paling terbaik. Sehingga dari sinilah Imam Abu Hasan Asy'ari mengkritik pemahaman ini, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala hanya berkewajiban melakukan sesuatu yang terbaik dan yang paling baik. Adapun perbuatan lainnya itu tidak dalam kekuasaan Allah. Maka terjadi dialog di situ. Diumpamakan ala sabilil hikayah, dengan jalan cerita saya riwayatkan, ada 3 orang yang mereka satu tumbuh dewasa menjadi seorang mukmin dan dia meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan beriman. Orang kedua, dia tumbuh dewasa menjadi orang yang kafir dan meninggal dalam keadaan kekufuran. Dan yang ketiga, anak kecil yang belum sampai usia balik, belum menginjak usia dewasa, dia meninggal dunia. Konsep pemahaman Mu'tazilah bahwa seseorang masuk ke dalam surga sebab amalnya, begitu juga masuk ke dalam neraka sebab amalnya. Yaitu seorang mukmin yang dewasa, dia tentu beramal soleh. Dengan amal soleh itu amal soleh itulah Allah Ta'ala memasukkan ia ke dalam surga. Kata Imam Al-Jubai. Orang kafir, dia masuk ke neraka karena sebab amal buruknya. Dengan amal buruknya itulah dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan anak kecil itu tidak sempat melakukan perbuatan baik karena belum menginjak usia dewasa. Begitu juga anak kecil ini belum sempat melakukan perbuatan buruk, maka dia tidak layak masuk neraka. Oleh sebab itu dia ditempatkan di satu tempat yang bukan surga, bukan neraka. Ini akidah daripada Mu'tazilah. Ya. Maka Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, beliau mengatakan kepada ayah beliau, ayah tiri beliau, Al-Imam Al-Jubai, kalau begitu anak kecil ini akan protes kepada Allah kelak di hari kiamat, karena dia tidak ada di surga, dia ada di tempat manzilatun baina manzilatain, yang diistilahkan di dalam pemahaman ideologi Mu'tazilah, berada di satu tempat di antara surga dan neraka. Maka anak kecil ini di hari kiamat akan memprotes Allah, mengatakan, wahai Allah, kenapa engkau wafatkan saya di waktu kecil? Harusnya kalau saya dewasa kan saya bisa masuk surga.
Saya bisa beramal soleh, saya bisa beriman dan beramal soleh. Dan tempat saya di surga, bukan di tempat ini antara surga dan neraka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tahu kalau kamu dewasa, kamu bukan menjadi orang beriman, kau akan menjadi orang kafir. Kata Ajubai, ya, ketika dikritik oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Allah akan menyatakan kepada anak tersebut, saya tahu kalau kamu dewasa, kamu menjadi orang kafir, dan amal-amalmu amal yang buruk, kekafiran itu sudah buruk, ditambah dengan perbuatan buruk, kamu akan masuk neraka. Makanya saya wafatkan kamu di usia anak-anak, agar kamu tidak masuk ke dalam neraka. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, kalau begitu yang dewasa, orang yang dewasa tadi, yang dia dewasa dalam keadaan kafir, dan dia mati dalam keadaan kekufuran dan masuk ke dalam neraka, dia akan memprotes Allah juga. Ya Allah, kalau gitu wafatkan saya di waktu kecil, kenapa kau biarkan saya tumbuh dewasa jadi orang kafir? Kata Imam Abu Hasan Asy'ari membantah akidah menyimpang ini. Kemudian Al-Imam Al-Jubai tidak mampu menjawab. Nah, dari sinilah ya Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dinyatakan dalam beberapa riwayat beliau berlepas diri dari akidah Mu'tazilah dan merujuk kepada akidah ahli hadis yang nantinya beliau susun secara sistematis menjadi mazhab ahli sunnah wal jamaah di dalam akidah yang kita kenal dengan mazhab Asy'ari. Ada pendapat yang menarik dan saya pribadi mengikuti pendapat ini. Ya, saya secara pribadi mengikuti pendapat ini. Pendapat awal yang populer kurang lebih berapa puluh tahun lah, ya. Imam Abu Hasan Asy'ari itu berakidah Mu'tazilah. Nanti setelah terjadinya dialog tersebut dan juga ada bermimpi dengan berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari situlah beliau keluar dari akidah Mu'tazilah. Jadi beliau sempat menjadi imam Mu'tazilah, berguru kepada ayah tiri beliau Al-Imam Al-Jubai puluhan tahun. Ini riwayat pertama. Ada riwayat kedua, beliau itu Mu'tazilah berpuluh-puluh tahun. Setelah itu berpindah ke akidah Al-Kulaybiyah yang juga menyimpang menurut riwayat. Ya, ini bisa di studi kritis juga. Kulaybiyah itu seperti apa, itu butuh pendalaman ilmu yang mendalam. Ya. Setelah itu berpindah ke marhala ketiga, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami ya mereka, yaitu Abu Hasan Asy'ari itu adalah berpaham salafi yang kita kenal. Ini pendapat ketiga, ya, kedua pendapat. Ada dua pendapat tadi. Yang pertama hanya dua marhalah dari Mu'tazilah ke mazhab ahli hadis. Ya, yang kedua dari Mu'tazilah kemudian pindah ke Al-Kulaybiyah, dan yang ketiga ajaran murni Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dua riwayat yang populer, ya. Baik yang disampaikan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, begitu juga yang disampaikan oleh ulama-ulama Wahabiyah. Nah, saya memilih pendapat ketiga. Dari banyak memutalaah beberapa riwayat, beberapa kitab, menukil beberapa pandangan para ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer. Pendapat ketiga ini yang saya pilih, yaitu pendapat seorang ulama asal Mesir, ya, yang pakar di bidang ilmu kalam, ya, namanya Al-Ustadz Dr. Jamal Daqqaq, ya, Dr. Jamal Faruq
Ad-Daqqaq. Ya. Beliau masih ada sampai saat ini. Semoga panjang umur. Ini pendapat beliau menarik. Jadi beliau mengkritik dua riwayat tadi. Ya. Dua riwayat tadi bahwa Al-Imam Abu Hasan Asy'ari ini lama berfaham Mu'tazilah. Ini nanti akan menjadi kerancuan di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sebab ternyata imam besar kita ini ideologinya ternyata menyimpang sejak awal. Sehingga riwayat ini diragukan oleh beliau. Dengan 3 alasan. Dengan 3 alasan. Dan saya sependapat juga dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, karena kalau kita merujuk ke kitab-kitab biografi ulama, di situ juga disebut guru-guru beliau yang ahli sunnah wal jamaah, bahkan imamnya. Seperti siapa? Yaitu Syekh As-Saji. Itu seorang imam ahli sunnah wal jamaah. Ya, Dr. Jamal Faruk Daqqaq mengkritik riwayat bahwa Al-Imam Abul Hasan Asy'ari ini lama berfaham Mu'tazilah. Dengan 3 alasan. Yang pertama, dan alasan ini rasio juga. Yang pertama, tidak ada satupun catatan yang menyebutkan bahwa Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari memiliki murid yang berfaham Mu'tazilah. Harusnya, kata beliau, harusnya ketika beliau lama menjadi imam dalam mazhab Mu'tazilah, minimal ada murid lah. Masa gak ada murid? Dan dalam catatan sejarah tidak ada satupun yang disebut di dalam mazhab Mu'tazilah ulama yang belajar kepada Abu Hasan Asy'ari. Padahal beliau puluhan tahun mengajarkan paham Mu'tazilah. Masa tidak ada murid? Satu pun tidak ada data yang menunjukkan adanya murid langsung Al-Imam Abu Hasan Asy'ari yang ia menjadi tokoh atau menjadi seorang ulama Mu'tazilah. Tidak ada. Yang ada sebaliknya, murid-murid daripada Al-Imam Abu Hasan Asy'ari adalah ulama-ulama ahli sunnah dari lintas mazhab. Ya, Mu'tazilah juga kita tidak pungkiri ada dalam mazhab Syafi'i, bermazhab fikih Syafi'i tapi berakidah Mu'tazilah ada. Di mazhab yang lain juga ada. Tapi artinya yang dibahas di sini dari sisi akidah, enggak ada satupun murid Abu Hasan Asy'ari yang menjadi ulama Mu'tazilah. Ini kan aneh. Menurut Dr. Jamal Faruk Ad-Daqqaq, dan saya juga sependapat karena saya juga survei mencari tahu muridnya beliau. Satu saja yang menjadi seorang ulama Mu'tazilah gak ada. Itu kan aneh. Sedangkan beliau mengajar faham Mu'tazilah jauh lebih lama daripada mengajar paham ahli sunnah. Kurang lebih 40 tahun beliau ya di dalam mazhab Mu'tazilah ini. Sebagaimana yang disebutkan di beberapa riwayat. Tapi satu pun murid tidak ada. Itu kan aneh. Satu keanehan. Harusnya muridnya banyak. Ini satu pun tidak ada. Nah, itu bisa dibuktikan. Ya. Nah, bisa dibuktikan. Coba kita lacak apakah ada satu murid daripada Al-Imam Abu Hasan Asy'ari yang menganut paham Mu'tazilah. Ternyata tidak ditemukan. Itu kejanggalan yang pertama. Yang kedua, Mu'tazilah itu punya kitab. Kitab yang namanya Tabaqat. Ya, seperti Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra misalnya. Ini ditulis oleh Tajuddin As-Subki. Di situ menerangkan ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Ada Tabaqat Hanafiyah, ulama-ulama yang bermazhab Hanafi, Tabaqat Malikiyah, ulama-ulama yang bermazhab Maliki.
ada tabaqat Hambaliyah atau Al-Hanabilah, ulama-ulama bermadzhab Hambali. Itu Mu'tazilah juga memiliki kitab Tabaqatul Mu'tazilah. Ulama-ulama yang bermadzhab Mu'tazilah, berakidah Mu'tazilah. Itu banyak ditulis oleh ulama-ulama Mu'tazilah. Ya. Tapi di dalam kitab Tabaqat Mu'tazilah tidak satu pun dari kitab-kitab tersebut mencantumkan nama Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Ini menurut Dr. Jamal Faruq Ad-Daqqaq. Yang ketiga, tidak ada satupun karangan kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari yang membahas tentang mazhab Mu'tazilah. Yang ada adalah penolakan terhadap akidah atau mazhab Mu'tazilah. Harusnya ada peninggalan atau paling tidak ada informasi dalam sejarah bahwa beliau pernah menulis kitab tentang Mu'tazilah. Itu satu kejanggalan sebab waktunya sangat lama menjadi imam Mu'tazilah menurut riwayat tersebut yang dikritik oleh Syekh Dr. Jamal Faruq Daqqaq. Tapi karangannya tidak ada, itu aneh. Dari saya tambahkan lagi yang keempat. Ini bukan dari beliau ya, dari saya. Saya tambahkan dari beberapa referensi kitab itu, Al-Imam Abu Hasan Asy'ari ini adalah seseorang yang sejak awal, dari sejak kecilnya sudah dididik, sudah memperdalam ilmu agama kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi beliau ini orang alim. Adapun belajar kepada ayah tiri beliau Al-Jubai bukan dalam rangka masuk ke mazhab Mu'tazilah, tapi dalam rangka memperluas pendalaman ilmu yang nantinya mengkritik pemahaman Mu'tazilah. Nah, itu tertuang di dalam kitab-kitabnya tentang penolakan terhadap mazhab Mu'tazilah atau akidah Mu'tazilah. Nah, ini pendapat yang saya secara pribadi merujuk ya, pendapat daripada Dr. Jamal Faruq Ad-Daqqaq. Al-Imam Ibnu Khilkan itu menyatakan bahwa wa kana fihi mazhun katsir. Beliau ini secara personal adalah seorang imam yang banyak bercanda ya. Jadi orangnya santai, rileks, tidak tegang, banyak bercanda. Tentu candaannya orang-orang soleh itu ya candaan-candaan yang tidak melanggar syariat. Di samping itu juga beliau ini bukan hanya dikenal sebagai mutakalliman, tapi beliau juga seorang faqihan, seorang ahli fikih, seorang yang alim, seorang muhaddits. Dan bahkan beliau ini juga menempuh jalan sufi, para sufi yang hidup zuhud, waro, dan sifat-sifat mulia lainnya. Juga bersuluk di dalam hidupnya. Karangan kitab yang beliau tulis disebutkan oleh para ulama mencapai 300 karangan kitab dari berbagai disiplin ilmu. Berkata Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam kitab Tabyin Al-Kadhib Muftari, ya, salah satu kitab yang membahas tentang Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari secara khusus, menyebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada kaum Asy'ariyin, adalah gobilah atau suku daripada Abu Hasan Asy'ari yang berasal dari Yaman, itu untuk mengajarkan kepada tetangga-tetangga mereka, warga, masyarakat mereka, ilmu agama dan memberikan pemahaman terhadap hukum agama. Jadi suku Asy'ari ini atau Al-Asy'ariyun, orang-orang bergobilah Asy'ari ini, mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai satu suku yang berilmu sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya.
Sehingga dikenallah mereka sebagai satu suku yang ahli fikih, ahli ilmu, ahli qiraah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya adalah sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang tidak lain adalah leluhur daripada Al-Imam Abil Hasan. Dan cukuplah itu menunjukkan kemuliaan daripada ulama. Ini pendapat daripada Al-Hafiz Ibnu Asakir. Ada pendapat dari Imam Siristani dalam kitab Al-Milal wan Nihal mengatakan inna tariqata Abil Hasan al-Ash'ari hiya tariqatu jaddihi as-sahabi Abi Musa al-Ash'ari fi jadalihi ma'a Amr bin As. Metodologi Abil Hasan al-Ash'ari itu mengikuti metode dan cara kakek buyutnya, yaitu sahabat Abi Musa al-Ash'ari, ketika berdialog dan berdebat dengan Amr bin As. Ya, ketika menjelang atau sesudah perang Siffin, di mana Muawiyah mengutus Amr bin As sebagai perwakilannya dan Imam Ali bin Abi Thalib mengutus Al-Imam atau As-Sahabi Abu Musa al-Ash'ari sebagai delegasinya. Di situ terjadilah perdebatan, diplomasi yang pada akhirnya diplomasi ini membatalkan jabatan Imam Ali sebagai khalifah yang sah dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah, pengganti daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ini pembahasannya bisa dirujuk di dalam buku-buku yang bertemakan sejarah, ya, terutama sejarah tentang para khulafa, ya, Tarikhul Khulafa. Al-Imam Abu Hasan Ash'ari memiliki banyak sekali pengikut dari lintas mazhab, sebagaimana yang telah disinggung dari awal, dari ulama-ulama bermazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Semua mereka menimba ilmu kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Oleh sebab itu, semua mengklaim Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari itu bermazhab Hanafi. Ulama-ulama Hanafi mengklaim demikian. Ulama-ulama Syafi'i juga mengklaim Abu Hasan Al-Ash'ari bermazhab Syafi'i. Begitu juga ulama-ulama mazhab Maliki mengklaim bahwa Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari bermazhab Maliki. Demikian juga Hambali mengklaim, ya, ulama-ulama bermazhab Hambali mengklaim bahwa Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari bermazhab Hambali. Sebab beliau adalah tokoh yang sangat memiliki pengaruh yang sangat besar di zamannya. Nah, kalau kita menarik benang merah di sini, kita bisa simpulkan sebenarnya beliau ini bisa menguasai, bisa menjadi imam di 4 mazhab tersebut. Kalau ini yang kita ambil pendapatnya, maka semua itu bisa diterima. Kita al-jam'u, ya, namanya jam'un nusus kalau dalam istilah ilmu hadis, menggabungkan semua riwayat bahwa beliau adalah seorang ulama yang ahli di 4 mazhab tersebut, maka beliau juga imam, ya, bisa menjadi seorang alim di 4 mazhab tersebut. Dan catatan pentingnya bahwa mazhab fikih ini ada terlebih dahulu, kemudian beliau muncul karena 4 imam mazhab fikih, yaitu Imam Abu Hanifah, ya, lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Al-Imam Malik lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Al-Imam Syafi'i lahir 150, wafat 204 Hijriah. Al-Imam Ahmad lahir 164, wafat 241 Hijriah. Artinya mereka terlebih dahulu ada, kemudian setelah itu muncul Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang lahir tahun 260 Hijriah. Nah, sebenarnya 4 imam mazhab fikih ini juga memiliki keilmuan dalam bidang akidah, tapi mereka lebih fokus dalam masalah fikih. Nah, justru Al-Imam Abu Hasan Ash'ari inilah yang mengkodifikasi pemahaman-pemahaman akidah dari 4 imam mazhab tadi, yang nanti bisa
divalidasi dan bisa dilacak sanadnya itu bersambung kepada imam 4 madhab. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Abdul Ghahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Juga diterangkan secara isyarat oleh Al-Imam Siristani dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Abu Hasan Asy'ari rahimahullah, ya, tadi saya sudah katakan semua madhab mengklaim beliau adalah penganut madhab tersebut. Ada satu tokoh imam besar yang dijuluki sebagai Al-Imam Abu Hasan Asy'ari di zamannya, bernama Al-Imam Al-Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari. Hadzal imam kabir, ya, dalam ilmu kalam. Beliau bersama dengan Syekh Mustafa Sabri, Syekhul Islam dalam ilmu kalam. Kedua ini tokoh besar ahli sunnah wal jamaah di masa modern mutaakhirin, sehingga dijuluki sebagai Al-Imam Abu Hasan Asy'ari di zamannya. Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari memberikan komentar bahwa dari riset dan penelitian yang beliau dalami, madhabnya daripada Al-Imam Abu Hasan Asy'ari menurut beliau adalah Hanafiyah, bermazhab Hanafi. Al-Imam Ibnu Asakir menukil dari beberapa ulama bahwa Al-Imam Abu Hasan Asy'ari ini juga dikenal sebagai seorang sufi. Bukan hanya seorang mutakallim atau faqih atau muhaddits atau mufassir, tapi juga beliau dikenal sebagai seorang sufi. Bahkan ada satu tokoh sufi terkenal yang menulis kitab Tabaqatul As-Sufiyah, yaitu Al-Imam Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang imam besar dalam bidang tasawuf yang menulis kitab Tabaqatus Sufiyah. Itu adalah pelayan daripada Abu Hasan Asy'ari. Jadi pelayan daripada Al-Imam Abu Hasan Asy'ari menjadi satu tokoh sufi yang ternama di masanya, yang kitabnya sangat terkenal, yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami, sahib kitab Tabaqat As-Sufiyah. Itu dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Asakir adalah pelayan daripada Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kalau pelayannya saja menjadi tokoh sufi besar, bagaimana beliaunya? Ya. Nah, ada istilah khodim di situ. Pelayan bisa bermakna dua, ya. Bisa pelayan yang memang tugasnya melayani, membantu. Bisa juga khodim di sini itu istilahnya adalah murid yang berkhidmah. Murid yang berkhidmah kepada gurunya juga diistilahkan dengan khodim. Karangan kitab beliau sangat banyak, mencapai 300 kitab. Di antaranya yang terkenal adalah kitab Al-Ibanah an Usuli Diyanah. Nah, kitab ini sayangnya telah dipalsukan. Ya, ini bukan pernyataan pribadi dari para masyayikh, tidak, tapi ada datanya dari Imam Sofadi. Al-Imam Sofadi menulis kitab Al-Wafi bil Wafayat, menyatakan dalam kitab tersebut bahwa kitab Al-Ibanah an Usuli Diyanah itu telah ditazwir wa tahrif, telah didistorsi, dirubah oleh kelompok Mujassimah. Makanya kitab ini tidak pernah diajarkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena sudah dipalsukan. Tapi justru diajarkan dan menjadi rujukan oleh tokoh-tokoh yang berpaham mengarah ke Mujassimah. Mereka mengatakan, lihat Al-Imam Abu Hasan Asy'ari berfaham sama dengan kita, mentajsim Allah sebenarnya. Padahal itu adalah kitab yang sudah dipalsukan. Ini pernyataan Imam Sofadi dan beberapa ulama lainnya. Maka gak bisa dijadikan rujukan. Saya secara khusus pernah meneliti kitab Al-Ibanah an Usuli Diyanah secara khusus. Kurang lebih beberapa bulan. Saya mengambil atau membeli beberapa kitab dari percetakan yang berbeda, dari negara yang berbeda.
ada percetakan dari negara fulan wa fulan, saya nggak mau disebut namanya, tapi percetakan yang saya beli itu dari kitab Al-Ibanah, 3 percetakan yang berasal dari 3 negara yang berbeda. Dan luar biasanya isinya berbeda. Judul kitabnya sama, pengarangnya juga Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Judul kitabnya Al-Ibanah an Usuli Diyanah. Beda percetakan, beda muhakkik, isinya berbeda. Ini pengalaman pribadi. Dan percetakan yang satunya itu bertentangan dengan pemikiran Abu Hasan Asy'ari yang mentajsim Allah, memfisikkan Allah. Hampir dari seluruh isi kitabnya seperti itu. Percetakan yang lainnya, yang kedua, 50-50. Separohnya mengarah kepada paham Mujassimah dan Hasyawiyah, separohnya campur dengan pemahaman yang benar. Nah, percetakan ketiga ini lumayan, ya, telah ditashih. Isinya itu telah dikoreksi lagi. Bahkan ada yang mengatakan ini mengambil dari naskah yang asli. Yang asli, ada yang mengatakan naskah asli kitab Al-Ibanah an Usuli Diyanah sudah tidak ada. Sudah dibakar oleh kelompok Mujassimah. Yang aslinya, ya, naskahnya tidak ada. Sehingga ada ulama coba mentashih, mengambil daripada pemikiran dari murid-muridnya. Nah, itu cetakan Mesir, lumayan. Cetakan Mesir itu, kitab Al-Ibanah masih bisa terjaga keotentikannya. Itu. Tapi ada riwayat mengatakan naskah aslinya itu sudah dibakar. Makanya kalau kita ingin memahami bagaimana sih pemikiran Abul Hasan Asy'ari, maka jangan merujuk ke kitab Al-Ibanah. Rujuklah ke kitab-kitab murid-murid beliau atau pengikut-pengikut beliau. Itulah pemikiran Abu Hasan Asy'ari. Al-Imam Ibnu Furaq menulis kitab At-Tajrid. Tujuannya apa? Beliau mengseleksi pendapat-pendapat asli yang masih otentik daripada pendapat Al-Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Beliau tuangkan dalam satu karya beliau berjudul At-Tajrid. Nah, ini untuk sekedar pengetahuan terkait kepalsuan kitab Al-Ibanah an Usuli Diyanah. Nah, saya nukil langsung dari kitabnya. Waqad dzakara Salahuddin As-Safadi fil Wafi bil Wafayat fi tarjamati Imamil Haramain Al-Juwaini. Nah, itu beliau sebutkan, ya, Imam Safadi menyebutkan terkait kepalsuan kitab Al-Ibanah dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat ketika membahas tentang biografi Imam Haramain Al-Juwaini, tokoh ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan bahwa Mujassimah qad wada'u kitab Al-Ibanah ala lisani Abil Hasan Asy'ari. Apa artinya? Kelompok Mujassimah telah memalsukan. Wada'u, makanya ada hadis maudhu'. Nah, wada'u di sini maknanya memalsukan. Mereka telah memalsukan kitab Ibanah atas lisannya Abi Hasan Asy'ari. Ada pernyataannya Imam As-Safadi. Dan juga ada Syekh At-Tauhidi, ada ulama-ulama lainnya, itu juga menyatakan dengan kalimat tahrif. Mereka ini kelompok Mujassimah telah mentahrif wa tazwir Kitabil Ibanah, telah merubah dan mendistorsi seluruh isi kitab Al-Ibanah. Yang aslinya dibakar. Nanti kita akan temukan riwayat itu. Ya. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tabyinul Kadhib Al-Muftari fi ma nusiba ilal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Beliau juga menyebutkan demikian. Wa Syekh Al-Kautsari juga menyebutkan dalam ta'liq terhadap kitab tersebut. Nah, ini. Jadi kitab tersebut karangan Al-Hafiz Ibnu Asakir dita'liq oleh Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari.
menyebutkan bahwa ada riwayat yang mengatakan yang membakar itu Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, bukan Mujassimah. Mujassimah memalsukan. Yang membakar kitab asli Al-Imam Abi Hasan Asy'ari adalah kelompok Mu'tazilah. Saya nukil di sini dalam kitab tersebut ta'liq daripada Syekh Muhammad Zahid Al-Kausari bahwa sesungguhnya anna sahiba Ibni Ibad Al-Mu'tazili, ini orangnya namanya As-Sahiba Ibn Ibad Al-Mu'tazili, nama orang tersebut yang berfaham Mu'tazilah, sa'a fi ihraki nuskhati al-wahidati minhu fi khizanati daril khilafati bi Baghdad bi an dafa'a lil khazin 10,000 dinar. Yang artinya apa? Ada tokoh Mu'tazilah namanya As-Sahib bin Ibad, ya, namanya Al-Mu'tazili. Mu'tazili berfaham Mu'tazilah. Ia berusaha untuk membakar satu naskah asli yang tersisa dari Abil Hasan Asy'ari. Dengan cara apa? Menyogok penjaga perpustakaan namanya Khizanah Daril Khilafah yang ada di Baghdad. Dibayar 10.000 dinar untuk mengambil naskah tersebut, kemudian dibakar. Nah, lanjutannya itu kemudian dibakar, kita memprediksi karena dalam kitab ini tidak menerangkan apakah dibakar atau tidak, tapi Sa'a itu berusaha membakar. Nah, namun kesimpulannya ada di dalam penelitian ulama lainnya, termasuk Syekh Muhammad Zahid Al-Kausari yang meriwayatkan riwayat tersebut. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Kita gak boleh merujuk ke kitab Al-Ibana, karena kitab Al-Ibana sudah tidak asli lagi. Tidak asli lagi. Terakhir di sini, sebelum kita menutup kajian kita dan mengkhatamkan kitab Al-Muqaddimat, tokoh-tokoh yang terpengaruh pemahaman tajsim itu, nah, mereka sebenarnya menyimpan, ya, kadangkala memuji Abu Hasan Asy'ari, tapi dalam hatinya tetap menyimpan apa? Rasa ketidaksukaan. Sehingga kadang-kadang mengeksploitasi dan propaganda, membuat propaganda tentang Imam Abu Hasan Asy'ari. Saya tidak sebut nama ulamanya. Kita bukan dalam rangka menyebut kesalahan orang, tapi kita di sini belajar cari mana yang benar untuk kita pegang, mana yang salah kita tinggalkan. Apalagi mereka sudah meninggal, ya, dan mereka juga punya jasa dalam agama ini. Tapi secara umum, kalau kita melihat ada tokoh-tokoh yang memang terpengaruh pemahaman tajsim, sekalipun mereka memuji Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, dalam hatinya itu ada ketidaksenangan, dan itu terlihat dalam tulisan-tulisannya. Salah satu tokoh ulama yang benar-benar membela Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dan mengkritik ulama-ulama yang tidak senang kepada Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dan mengeksploitasi atau mendiskreditkan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari adalah Imam Tajuddin As-Subki. Dan yang menyatakan kalimat yang saya sampaikan tadi, itu adalah kalimatnya Imam Tajuddin As-Subki, bukan dari saya. Beliau memuji dengan pujian yang sangat luar biasa tentang figur daripada Al-Imam Abi Hasan Asy'ari. Dan ini cukup sebagai pujian. Artinya pujian ulama lainnya juga banyak. Tapi cukuplah pujiannya Imam As-Subki ini menunjukkan begitu tingginya posisi daripada Al-Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Kita berbicara dalam ranah ahli sunnah wal jamaah di sini. Al-Imam Tajuddin As-Subki menyatakan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyatil Kubra, Al-Imam Abu Hasan Asy'ari itu adalah syekhuna wa qudwatuna ilallahi ta'ala. Beliau adalah guru kami dan teladan kami yang mengantarkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Abul Hasan Al-Asy'ari Al-Basri, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Al-Basri, ya, yang bermukim di Basrah.
meninggal di Baghdad. Ya. Syekhut Tariq Ahli Sunnah wal Jamaah, guru dalam tarekat Ahli Sunnah wal Jamaah. Wa imam mutakallimin, imamnya para ahli kalam. Wa nasiru sunnati sayyidil mursalin, pembela sunnah Nabi Muhammad SAW, pemimpin para rasul. Wa dhabu anid din, dan melindungi agama Islam dari akidah-akidah yang menyimpang. Wa sa'i fi hifdi aqaidil muslimin sa'yan yabqa atharuhu ila yaumil qiyamah. Dan beliau sebagai seorang ulama yang berusaha keras menjaga akidah-akidah kaum muslimin yang pengaruh baiknya itu eksis dan bertahan sampai hari kiamat. Ila yaumil qiyamah. Ini bahasanya seorang ulama besar. Ya, itu bukan basa-basi. Kadang berupa ilham. Beliau katakan pengaruhnya akan bertahan sampai hari kiamat. Sa'yan yabqa atharu ila yaumi yaqumun nas li rabbil alamin. Mohon maaf ya, itu redaksinya adalah pengaruhnya itu akan bertahan di hari manusia berdiri di hadapan penciptanya. Ya, maknanya hari kiamat. Ya, kapan lagi manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari kiamat. Itu maksud saya seperti itu. Wa yabqa atharuhu ila yaumi yaqumun nasu li rabbil alamin. Ya, pengaruhnya bertahan sampai pada hari seluruh manusia berdiri di hadapan pencipta alam semesta. Imamun habr, seorang imam yang sangat alim. Wattaqiyun barrun, sangat bertakwa, orang yang sangat baik. Pembela syariat, pelindung syariat daripada hadis-hadis yang dipalsukan. Wa qama fi nusrati millatil islami fa nasaraha nasran. Ya, kemudian beliau berdiri membela agama Islam ini dengan pembelaan yang sangat luar biasa. Ini ringkasan ya, pujian daripada Imam Tajuddin As-Subki yang termuat dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyatil Kubra. Nah, ini sedikit daripada ringkasan biografi daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari.